Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah yang begitu banyaknya, yang setiap saat Allah selalu berikan kepada kita. Bil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah penting lagi adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga dalam kesempatan suasana yang sangat berbahagia ini, kita masih dapat melaksanakan salah satu rangkaian ibadah kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini. Salawat ma'assalam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya lanjutkan terlebih dahulu, saya hendak berwasiat bil khusus kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah yang tentunya harus kita dasari di dalam diri kita, di dalam hati kita, yaitu niatan yang ikhlas, semata-mata rasa takwa yang kita laksanakan, semata-mata takut yang kita lakukan kepada Allah ini hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang sekiranya bisa mencegah langkah diri kita daripada menuju tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Mari kita tinggalkan sejauh mungkin, yang tentunya dengan harapan agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman, beragama Islam, tentu kita telah memiliki aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tuntunan ajaran agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, yang intinya adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dunia sampai akhirat. Kalau kita mengikuti aturan dan ketentuan Allah, insya Allah pasti kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya adalah sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Ayat ini menegaskan yang pertama adalah wa'budullah, perintah Allah. Yang kedua adalah wala tusyriku bihi syai'a, ini adalah suatu larangan dari Allah. Dan yang ketiga adalah wabil walidaini ihsana, adalah sebuah anjuran agar kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, wa'budullah, bahwasannya kita orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, memang kita diciptakan hanyalah untuk beribadah dan diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Mengapa Allah berfirman demikian? Jin terlebih dahulu Allah berfirman karena sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu sudah menciptakan jin. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, jin sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ibadah kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman, ibadah yang terutama adalah salat. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diundang oleh Allah menghadap Allah untuk menjemput perintah waktu, perintah salat. Maka setelah mendapatkan wahyu salat ini, Rasulullah pun menganjurkan agar umatnya untuk beribadah. Agar kita selamat dari dunia sampai akhirat, maka kita diwajibkan untuk beribadah. Ibadah kita adalah salat. Sehari semalam, salat 5 waktu difardukan kepada kita. Sampai-sampai kalau kita meninggalkan salat ini, maka konsekuensinya adalah kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin, celakalah mereka orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan salatnya. Salat ini sangat diperintahkan, sehingga kalau kita meninggalkan salat ini, maka kita masuk neraka. Dengan dalam keadaan apapun kita, salat harus tetap dikerjakan. Andaikan kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita bisa dengan cara duduk. Andaikan kita tidak mampu dengan duduk, maka kita diperintahkannya dengan berbaring. Kalau kita sudah tidak mampu dengan berbaring, kita bisa sholat dengan isyarat. Tapi kalau tidak mampu kesemuanya itu, tak lain dan tidak bukan hanyalah melainkan disolatkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai timbul penyesalan bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan sholat diceritakan dalam Al-Quran, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu masuk ke dalam neraka sakor? Lalu mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, dan walam nakum nut'imul miskin, dan kami dahulu tidaklah termasuk orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin. Mereka berkata, andaikan saja mereka diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini, mereka akan mengabarkan kepada sanak famili mereka agar mereka untuk mengerjakan sholat dan untuk berbuat baik. Tetapi apalah daya,
mereka sudah masuk ke dalam neraka dan tidak mungkin lagi untuk kembali ke dunia. Maka kita yang masih ada kesempatan hidup di dunia ini, ayo mari kita tingkatkan kembali ibadah kita. Bil khusus adalah sholat fardu 5 waktu. Bagi kita kaum laki-laki, kaum muslimin, maka lebih afdolnya adalah sholat di masjid secara berjamaah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu, lalu Allah memerintahkan kita, melarang kita agar kita tidak boleh berbuat syirik. Allah sangat murka andaikan saja umatnya, hambanya berbuat syirik. Karena jangan sampai ibadah yang sudah kita laksanakan dikotori dengan perbuatan syirik. Satu contoh misalnya, kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Tetapi masih banyak orang-orang yang mendatangi dukun. Terkadang tatkala kita sakit, bukan banyak berzikir, bukan banyak sedekah, tapi meminta pertolongan kepada dukun yang mereka nyata-nyata banyak yang tidak sholat. Oleh sebab itu, bersihkan hati kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah tempat bergantung segala macam urusan. Serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan diri kita, bahwa murnikan ibadah kita semata-mata kalau kita memang menyembah Allah, maka kepada Allah pula kita memohon pertolongan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya agar setelah kita beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka kembali kita kepada hubungan manusia, hablum minan nas, berbuat baiklah. Pertama adalah harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Orang tua kita inilah, terutama adalah ibu kita, telah melahirkan kita, mengandung selama 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, taruhannya nyawa tatkala melahirkan kita. Maka jangan sampai kita mendurhakai mereka, jangan sampai kita menyakiti mereka. Waktu keadaan orang tua kita bersama kita dalam usia senja, maka perbuat baiklah kepada mereka, perhatikan segala sesuatunya. Karena apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan saat itu, waktu kita berbuat baik kepada orang tua, maka akan dibalas oleh Allah nanti. Waktu kita masa tua, andai kata kita berbuat baik kepada orang tua, maka kita pun nanti akan dibalas oleh anak-anak kita ini dengan perbuatan yang baik pula. Tetapi jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau saat ini kita masih mempunyai orang tua, tetapi kita tidak berbuat baik kepadanya, justru kita berkata kotor kepada mereka, menyakiti hati mereka, jangan salahkan. Tatkala di masa tua nanti kita pun disia-siakan oleh anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa, semoga Allah menyayangi orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa daripada orang tua kami, dan kasihanilah mereka seperti mereka dulu mengasihani kami di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdi mu'tarifi bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsada wa ta'lima wa ijlala liqadri nabi wa ta'zima. Faqad qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah wa radallahumma an ashabi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sa'irika nabiyika ajma'in wa anit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.